Ibu dan hadirin para pemegang saham untuk segera memasuki area ruang rapat yang telah disediakan karena sebentar lagi acara kami mulai. Hari berapa acara nih? Lagi penuh-penuhnya nih. Iya banyak tanggal merah juga. Tanggal merah. Kristina ini rupanya kan iya Pak. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para direksi, Dewan Komisaris, para pemegang saham dan kuasanya, serta para undangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sunindo Pratama Tbk. Selanjutnya dalam rapat ini akan disebut perseroan pada hari ini, Kamis tanggal 12 Juni 2025. Sebelum rapat ini dimulai, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat ini. Kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang disebutkan namanya dimohon untuk berdiri sejenak. Perkenalan akan kami mulai dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, yakni Bapak Suto Tilin, Komisaris Utama. Bapak Dr. Randus Hariwiguna, Komisaris Independen. Sedangkan anggota Direksi Perseroan yakni Bapak Willy Johan Chandra, Direktur Utama. Bapak Freddy Suyandi, Direktur. Bapak Insinyur Bambang Prihandono, Direktur. Di samping itu, perkenankanlah pula kami memperkenalkan para profesi penunjang yang turut membantu dan hadir dalam penyelenggaraan rapat pada hari ini, yaitu Notaris Ibu Kristina Dwi Utami SHM Hum MKN. Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono yang diwakili oleh Bapak Aris Suryanta beserta tim. Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora yang diwakili oleh Ibu Deli Lestari beserta tim. Selanjutnya perkenankanlah saya untuk menyampaikan bahwa tata tertib rapat telah dibagikan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham pada saat registrasi kehadiran untuk rapat ini. Namun demikian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK 04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka atau POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK 04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik atau POJK 16/2020. Kami akan membacakan pokok-pokok dari tata tertib rapat ini. Tata tertib rapat umum pemegang saham PT Sunindo Pratama Tbk atau SUNI. 1. Ketentuan umum.
Tata tertib ini dibuat untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan ketepatan dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham SUNI. 2. Peserta rapat. Rapat hanya dihadiri oleh para pemegang saham perseroan atau kuasanya yang sah. Setiap peserta wajib mendaftar dan menunjukkan identitas diri serta surat kuasa jika mewakili pemegang saham lain. Peserta diwajibkan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh perseroan. 3. Pimpinan rapat. Rapat dipimpin oleh komisaris independen, direktur utama, atau pihak yang ditunjuk sesuai ketentuan anggaran dasar perseroan. 4. Agenda rapat. Agenda yang dibahas dalam rapat hanya terbatas pada hal-hal yang telah disebutkan dalam undangan RUPS. Urutan pembahasan agenda akan mengikuti yang tercantum dalam undangan. 5. Hak bertanya dan memberi pendapat. Setelah pemaparan tiap agenda, peserta rapat diberikan kesempatan bertanya atau memberi pendapat. Pertanyaan harus sesuai dengan topik agenda yang sedang dibahas dan disampaikan secara tertib. Pimpinan rapat berhak membatasi jumlah pertanyaan untuk menjaga efisiensi waktu. 6. Pengambilan keputusan. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Setiap pemegang saham memberikan hak 1 suara. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup sesuai kebijakan pimpinan rapat. 7. Larangan dan ketertiban. Peserta rapat dilarang melakukan tindakan yang mengganggu jalannya rapat seperti berbicara di luar giliran, merekam tanpa izin atau membuat keributan. Seluruh peserta diminta menjaga ketertiban dan menaati arahan pimpinan rapat. 8. Penutup. Semua keputusan dan hasil pembahasan akan dicatat dalam risalah RUPS. Risalah akan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan jika diperlukan oleh notaris. Berdasarkan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan surat penunjukan Komisaris Perseroan tertanggal 10 Juni 2025, rapat ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Bapak Dr. Randus Hariwiguna selaku Komisaris Independen Perseroan. Untuk itu kepada Bapak Dr. Randus Hariwiguna dipersilakan untuk memimpin jalannya rapat ini. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para direksi, Dewan Komisaris, para pemegang saham atau kuasanya, serta para undangan dalam rapat umum pemegang saham tahunan PT Sunindo Pratama Tbk. Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Juni 2025. Berdasarkan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan surat penunjukan Komisaris Perseroan tertanggal 10 Juni 2025. Saya, Dr. Randus Hariwiguna, selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, akan membuka dan memimpin rapat ini selaku pimpinan rapat. Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, dalam menyelenggarakan rapat ini, Perseroan telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik atau Electronic General Meeting Systems, ECKSE, yang disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia. Ketentuan mengenai tempat pengumuman dan pemanggilan rapat adalah sesuai dengan ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. Untuk itu, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam kurung OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 April 2025 melalui surat 196-LTR00-COP-SP-4-25.
B. Melakukan pengumuman rapat pada tanggal 6 Mei 2025 melalui media, situs web PT Custodian Central Efek Indonesia, aplikasi isi Kesei, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web perseroan. C. Melakukan pemanggilan rapat pada tanggal 21 Mei 2025 melalui media yang sama dengan pengumuman rapat. Sebelum rapat ini kami mulai, perlu saya tanyakan kepada notaris mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini. Apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum terselenggaranya rapat ini? Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan, rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu juga bahwa jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan adalah sebanyak 2.500.000.000 saham. Namun karena perseroan memiliki saham treasury sebanyak 77.303.000 saham dan sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, selanjutnya disebut UPT, bahwa saham yang dikuasai perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam rapat dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah quorum yang harus dicapai. Maka saham yang dapat mengeluarkan hak suara yang sah dalam rapat kali ini yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau anggaran dasar perseroan adalah sebanyak 2.422.697.000 saham. Setelah memeriksa daftar pemegang saham pertanggal 20 Mei 2025 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Corpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 1.905.358.500 saham atau mewakili 78,65% dari 2.422.697 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh perseroan. Dan karenanya ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. Oleh karena itu rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan semua ini akan kami catat dalam risalah rapat yang akan kami buat. Demikian laporan kami, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Karena semua persyaratan untuk menyelenggarakan rapat ini telah terpenuhi, maka rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, saya menyatakan bahwa rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 9:12 waktu Indonesia bagian Barat. Para direksi, Dewan Komisaris, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta para undangan yang saya hormati. Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 3 POJK nomor 15/2020, pimpinan rapat wajib memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai kondisi umum perseroan secara singkat, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan peraturan OJK, perkenankanlah kami menyampaikan kondisi umum perseroan secara singkat. Perseroan didirikan dengan nama PT Sunindo Pratama pada tahun 2002. Perseroan berkantor pusat di Jalan Profesor Dr. Supomo SH, nomor 48, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.
Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2002. Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh perseroan adalah perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya. Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau fee atau kontrak. Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, dan aktivitas konsultasi manajemen lain. Perseroan memiliki 2 entitas anak, yakni PT Rainbow Tubulars Manufacturers dalam kurung RTM dan PT Petro Synergy Manufacturing dalam kurung PSM, yang masing-masing dimiliki oleh perseroan sebesar 99,96% dan 60%. PT Rainbow Tubulars Manufacture berkantor pusat di kawasan perindustrian Latrate Blok G5, G6, dan G7. Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Riau, Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar RTM, maksud dan tujuan RTM adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, terutama industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi, termasuk industri tabung, pipa, dan profil berongga baja tanpa kelim atau seamless pipe, _OCTG tubing, dan perdagangan besar atas dasar balas jasa dalam kurung fee atau kontrak serta perdagangan besar barang logam untuk barang konstruksi dalam barang konstruksi. RTM merupakan satu-satunya pabrikan dalam negeri yang mempunyai kapasitas memproduksi seamless pipe _OCTG tubing saat ini. PT Petro Synergy Manufacturing merupakan entitas anak yang didirikan pada bulan Mei 2023, fokus pada bidang usaha perakitan wellhead dan Christmas tree. Pendirian workshop PSM telah rampung di kuartal keempat 2024. Di awal tahun 2025, sertifikat API dan tingkat komponen dalam negeri _TKDN daripada PSM telah terbit. Saat ini PSM dalam proses penjajakan untuk menyuplai wellhead dan Christmas tree untuk industri minyak dan gas bumi serta geotermal, dan akan bekerja sama dengan pabrikan yang sudah berpengalaman. PSM juga mulai aktif partisipasi dalam tender di perusahaan minyak dan gas bumi serta geotermal yang sedang beroperasi di Indonesia. Menginjak tahun kedua sejak perseroan melantai di bursa, tahun 2024 merupakan tahun yang sangat gemilang di mana perseroan berhasil mengukir tonggak bersejarah dengan pencapaian pertumbuhan tertinggi, di mana perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar 1,05 triliun rupiah. Pada awal tahun 2025, perseroan meningkatkan modal disetor pada RTM sebesar 152,8 miliar untuk mempertahankan presentasi kepemilikan saham perseroan. Pembangunan pabrik kedua daripada anak perusahaan yaitu RTM telah berjalan di tahun 2024 dan sampai dengan saat ini masih dalam tahap konstruksi. Dengan pembangunan pabrik kedua tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan kinerja operasional serta keuangan perseroan. Pabrik kedua RTM ditargetkan untuk beroperasi pada tahun 2026. Selanjutnya, agar lebih mengenal profil daripada perusahaan, berikut akan ditayangkan video profil singkat perseroan. Indonesia records a crude oil lifting at around 600,000 barrels of oil per day, with domestic consumption reaching 1.4 million barrels of oil per day. Due to the big gap, the government is targeting 1 million barrels of oil per day of oil production by 2030. Meanwhile, the oil and gas supporting sector, especially for seamless pipes or OCTG tubing industry, is still underserved. Thus, OCTG tubing industry remains lucrative and captivating.
Sunindo Pratama is the pioneer of seamless OSADG tubing manufacturing in Indonesia. The three champion products of Sunindo Pratama includes OSADG tubing, OSADG casing, wellhead and Christmas tree, and also other products such as drill bit PDC bit, drill bit tricone bit, and completion equipment. Why invest in Sunindo Pratama? Owning strategic asset, Rainbow Tubulus manufacture, and in-house OSADG tubing producers complying to high local content policy, ensuring the availability of the production. OSADG tubing manufacturing process. Hot rolling process is a forming process from raw material or billets into standardized pipes by performing cutting, heating, piercing, followed by the pipe cooling process. Pipe and upset is the heating and forging process on both ends of the pipe are carried out to produce EUE threaded connections. Special heat treatment is applied to achieve higher material strength specifications for the final product tailored to customer needs. If customers order pipes with threads on both ends, the threading process will be carried out by a strategic partner. After the identification, marks are given on the pipe body, the pipes are ready for pickup by customers. High safety standard, with zero fatality in operating activities. Suni is the market leader of OSADG tubing manufacturing in Indonesia. Strategic partnership and subsidiary to achieve highly competitive price with international standards. Strong operations with an increase in OSADG tubing sales volume. Sustainable profitability with increasing revenue and profit year over year. Solid balance sheet with maintaining stability in debt-to-equity ratio. Sunindo Pratama, the pioneer of seamless OSADG tubing manufacturing in Indonesia. Demikian penjelasan mengenai kondisi umum perseroan secara singkat. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati. Selanjutnya terkait mata acara rapat, sesuai dengan iklan pemanggilan untuk rapat ini, mata acara rapat ini adalah sebagaimana ditayangkan dalam slide sebagai berikut. Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya. Dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib rapat ini yang telah dibagikan pada saat registrasi, kehadiran pemegang saham dan yang sebelumnya telah dibacakan pokok-pokoknya oleh pembawa acara. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Jika dilakukan pemungutan suara, maka keputusan sah jika usul yang diajukan disetujui oleh lebih daripada 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam rapat, kecuali jika dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Hal ini juga termaktub dalam tata tertib rapat ini. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara pertama rapat ini, yaitu persetujuan atas laporan tahunan perseroan dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sesuai dengan mata acara pertama rapat ini, selanjutnya kami akan menyampaikan laporan tahunan perseroan yang antara lain meliputi laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan penjelasan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Laporan kegiatan perseroan dan penjelasan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 akan disampaikan oleh Bapak Willy Johan Chandra selaku Direktur Utama Perseroan. Kepada Bapak Willy Johan Chandra, saya persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.
Dengan penuh rasa syukur, kami melaporkan bahwa tahun 2024 menjadi tahun yang luar biasa bagi perseroan, di mana kami mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam sejarah perseroan. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kami kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kinerja dan pengelolaan perseroan sepanjang tahun. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen kami dalam menjalankan strategi yang tepat serta dukungan dari seluruh tim perseroan. Industri minyak dan gas bumi Indonesia di tahun 2024 mengalami tantangan. Berdasarkan data SKK Migas, produksi minyak nasional mencapai 579.700 barel per hari di tahun 2024. Lebih rendah dari target 635.000 barel per hari. Begitu pula dengan realisasi lifting gas bumi yang mencapai 1.026.700 barel setara minyak per hari BOEPD di bawah target 1.033.000 BOEPD. Stabilitas harga minyak mentah juga turut memengaruhi industri ini, di mana harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) pada Mei 2024 tercatat sebesar 79,78 US dollar per barel, turun dari 87,61 US dollar per barel pada bulan sebelumnya. Tahun 2024 menjadi tonggak sejarah bagi perseroan di mana perseroan mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba tertinggi sepanjang sejarah operasionalnya. Pencapaian ini tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas eksplorasi dan produksi migas di Indonesia yang didorong oleh kebijakan pemerintah dalam mempercepat produksi energi domestik. Permintaan yang meningkat terhadap produk oil country tubular goods (OCTG), khususnya tubing dan casing, menjadi faktor utama yang menopang kinerja perseroan. Dengan memanfaatkan momentum ini, perseroan berhasil meningkatkan produksi secara signifikan serta memenangkan berbagai tender strategis. Sejalan dengan strategi ekspansi yang dijalankan, perseroan berhasil melampaui seluruh target keuangan yang telah ditetapkan untuk tahun 2024. Pendapatan perseroan mencapai 1.047 miliar rupiah, meningkat 37,34% dibandingkan tahun sebelumnya dan mencapai 105,59% dari target yang ditetapkan. Sementara laba bersih tercatat sebesar 205,37 miliar rupiah, tumbuh 103,6% dan mencapai 102,84% dari target. Kinerja ini tidak hanya mencerminkan efektivitas strategi bisnis perseroan, tetapi juga kemampuan dalam menangkap peluang pasar yang muncul dari pertumbuhan industri migas. Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan pendapatan perseroan berasal dari segmen OCTG yang mencatatkan peningkatan penjualan yang signifikan. Produk tubing menjadi kontributor utama, didukung oleh permintaan yang tinggi dari proyek-proyek eksplorasi baru. Peningkatan penjualan tersebut sejalan dengan peningkatan kegiatan di hulu migas yang ditargetkan untuk dapat meningkatkan lifting nasional. Dalam menghadapi lonjakan permintaan di industri migas, perseroan terus memperkuat strategi bisnisnya dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan proses produksi serta optimalisasi efisiensi operasional. Salah satu kebijakan utama perseroan di tahun 2024 adalah pengembangan pabrik kedua yang difokuskan untuk produksi tubing guna mengantisipasi pertumbuhan permintaan yang terus meningkat dan akan beroperasi di tahun 2026.
Dengan adanya fasilitas produksi tambahan ini, perseroan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga memperluas jangkauan ke pasar regional. Selain ekspansi kapasitas produksi, investasi strategis melalui PSM yang melakukan juga memperkuat rantai pasok produk wellhead secara berkelanjutan. Kedepan, perseroan akan terus mengeksplorasi berbagai peluang investasi strategis lainnya guna meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri ini. Menutup laporan ini atas nama direksi, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemegang saham, pelanggan, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada perseroan. Keberhasilan mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam sejarah perseroan pada tahun 2024 tidak terlepas dari dedikasi seluruh tim dalam menjalankan strategi bisnis secara disiplin dan adaptif. Kedepan, perseroan akan terus berkomitmen untuk memperkuat kinerjanya guna mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Terima kasih. Selanjutnya rapat saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Willy Johan Chandra. Melengkapi laporan tahunan ini akan disampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh saya atas nama Dewan Komisaris. Pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terhormat. Kami, selaku Dewan Komisaris, ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, lah kami dapat menyampaikan laporan tahunan 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada para pemegang saham dan semua pemangku kepentingan. Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya dengan mencatatkan sebesar 5,03% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,05%. Meskipun sedikit melambat, capaian ini menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dengan perkembangan makroekonomi yang demikian, Dewan Komisaris menilai direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta merespons tantangan ekonomi dengan semangat yang sangat baik sepanjang tahun 2024. Penilaian ini didasarkan atas diantaranya, direksi berhasil membawa perseroan mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba tertinggi dalam sejarahnya. Seluruh target kinerja, baik dari sisi penjualan maupun profitabilitas, berhasil tercapai dan tumbuh signifikan. Dewan Komisaris juga mengapresiasi inisiatif direksi dalam melakukan ekspansi strategis, khususnya dengan pembangunan pabrik kedua untuk meningkatkan kapasitas produksi tubing. Langkah ini merupakan keputusan strategis yang tidak hanya akan meningkatkan daya saing perseroan di pasar domestik, tetapi juga memperkuat posisinya dalam rantai pasok industri migas. Selain itu, investasi strategis melalui PT Petro Synergy Manufacturing atau PSM dalam produksi wellhead menunjukkan komitmen direksi dalam memperkuat portfolio bisnis dan memperluas kapasitas operasional. Langkah-langkah ini sejalan dengan visi dan misi jangka panjang perseroan untuk terus berkembang secara berkelanjutan. Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan strategi yang dijalankan direksi, serta memberikan dukungan, saran dan nasihat dalam rangka pencapaian target-target yang ditetapkan. Dewan Komisaris terlibat langsung dalam pengawasan pelaksanaan target, mulai dari awal perumusan hingga implementasi strategi dan kebijakan perseroan, termasuk prospek industri, dinamika pasar, serta tantangan dan peluang yang ada. Dengan kerjasama yang baik, Dewan Komisaris bersama dengan direksi telah merespons tantangan yang dihadapi selama tahun 2024 dengan sangat baik.
Dewan Komisaris optimis bahwa prospek usaha perseroan ke depan tetap positif seiring dengan pertumbuhan industri migas nasional dan kebutuhan energi yang terus meningkat. Dengan landasan kinerja yang solid pada tahun 2024, perseroan memiliki kapasitas untuk terus tumbuh dan memperkuat perannya sebagai penyedia produk dan layanan berkualitas tinggi bagi industri migas. Implementasi good corporate governance di lingkungan perseroan tetap menjadi salah satu fokus utama dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Dewan Komisaris terus mendorong serta mendukung berbagai upaya yang dilakukan direksi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan GCG secara berkelanjutan selaras dengan kebutuhan bisnis perseroan. Dewan Komisaris juga memantau implementasi berbagai kebijakan pedoman GCG guna memastikan bahwa tata kelola perseroan tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan regulasi, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap praktek bisnis yang berintegritas dan berkelanjutan. Dewan Komisaris menilai bahwa perseroan senantiasa meningkatkan sistem pengawasan internal untuk memastikan bahwa seluruh aspek bisnis dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan GCG, unit audit internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan demikian, setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini, sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Peran komite audit kerap semakin efektif dalam membantu Dewan Komisaris mengawasi kinerja direksi. Sebagai penutup, atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan penghargaan, terima kasih kepada para pemegang saham dan atas dukungan dan kepercayaan yang selama ini telah diberikan. Penghargaan terdalam kami sampaikan kepada direksi beserta seluruh karyawan yang telah menunjukkan kerja keras, loyalitas, serta dedikasinya demi kemajuan kita bersama. Terima kasih. Demikianlah uraian kami mengenai laporan tahunan yang diantaranya meliputi laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Di mana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam buku laporan tahunan yang dapat diunduh pada situs web perseroan. Sehubungan dengan hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menyetujui laporan tahunan perseroan dan mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya antara lain laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab equity at the charge kepada direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara pertama rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat ini. Ada yang tanya? Selamat pagi. Pagi. Tulis. Tahu langsung aja nanti saya isi aja. Ya, lagi diambilin formulir pertanyaan.
Nggak, maksudnya saya langsung aja nanti saya baru gimana? Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Andri, pemegang saham minoritas 28.000 lembar. Yang saya mau tanyakan, mohon penjelasan perolehan aset tetap 166 miliar dan uang muka pembelian aset tetap 34 miliar. Terima kasih. Silakan direksi. Tes, ya. Terima kasih Pak Andi pertanyaannya. Kedengaran ya suara saya pakai mic ini ya. Jadi secara garis besar saat ini kita memang sedang bangun pabrik kedua Pak di Batam untuk OCTG tubing. Jadi seluruh pengeluaran untuk fixed asset pada tahun ini sebagian besar adalah untuk konstruksi dari pabrik tersebut. Kedua, termasuk kita memesan mesin-mesin, jadi uang muka mesinnya akan meningkat. Nah ini akan sampai saat ini juga masih berjalan terus dan kita perkirakan mungkin sampai akhir tahun konstruksinya itu bisa diselesaikan. Dan setelah nanti ada audit API, mungkin di tahun 2026 baru bisa komersial berjalan. Jadi menjawab pertanyaan Bapak, pada intinya adalah untuk pembangunan pabrik kedua di kami yang ada di Batam, Pak, termasuk untuk pembelian mesinnya itu. Itu uang muka karena kita harus pesan dulu Pak, jadi beri DP dulu, mereka produksi mesinnya baru secara bertahap dikirim ke site, kira-kira begitu Pak. Cukup Baik. ya Pak Andri ya. Ya, berdasarkan pengamatan kami sudah tidak ada lagi Pak pertanyaan ataupun pendapat dari pemegang saham. Rapat dapat dilanjutkan. Terima kasih. Oke, karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di ruangan rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagaimana? Ditanyakan untuk yang melalui aplikasi isi-kesi Pak. Iya. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi-kesi, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi-kesi. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara kedua rapat ini, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Berkaitan dengan mata acara kedua rapat ini, selanjutnya kami menyampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam mata acara pertama, sesuai dengan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono dengan pendapat wajar tanpa modifikasi. Dalam laporannya tertanggal 25 Maret 2025, perseroan telah membukukan laba bersih sebesar 205 miliar 366 juta 366.140 rupiah. Dengan memperhatikan kondisi keuangan perseroan, maka berdasarkan keputusan direksi tertanggal 5 Juni 2025, Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat
bahwa sebagian laba bersih tahun buku 2024 tersebut akan dipergunakan sebagai berikut. Sebesar 50 miliar rupiah atau sebesar 24,35% dari laba bersih perseroan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham secara proporsional, tidak termasuk dengan saham-saham yang dibeli kembali oleh perseroan, dengan memperhatikan peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebesar 1 miliar rupiah akan disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan. Sedangkan sisa laba bersih perseroan setelah dikurangi dividen dan dana cadangan sebesar 154 miliar 366 juta 366.140 rupiah akan dibukukan sebagai laba ditahan perseroan. Selanjutnya, sehubungan dengan pembahasan atas usulan tersebut, maka diusulkan kepada rapat untuk memutuskan. 1. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut. A. Sebesar 50 miliar rupiah atau sebesar 24,35% dari laba bersih perseroan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham secara proporsional, tidak termasuk dengan saham-saham yang dibeli kembali oleh perseroan, dengan memperhatikan peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. B. Sebesar 1 miliar rupiah akan disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan. C. Sisa laba bersih perseroan setelah dikurangi dividen dan dana cadangan sebesar 154 miliar 366 juta 366.140 rupiah akan dibukukan sebagai laba ditahan perseroan. Kedua, memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara kedua rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Baik, oleh karena tidak ada mengajukan pertanyaan, maka sekarang kami lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham e-proxy yang hadir di ruangan rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi Isi Kese, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi Isi Kese. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Baik, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara ketiga rapat, yaitu penunjukan kantor akuntan publik dan atau akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Berkaitan dengan mata acara ketiga rapat ini, kami menyampaikan bahwa direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada kantor akuntan publik Kanaka Pura Direja Suhartono yang telah mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, selanjutnya proses penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025 adalah dengan persyaratan sebagai berikut. Akuntan publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki sumber daya yang memahami bisnis perseroan,
biaya audit yang wajar sehubungan dengan luasnya cakupan audit laporan keuangan, garis miring laporan keuangan konsolidasian daripada perusahaan. Akuntan publik yang bertugas dari kantor akuntan publik tersebut memenuhi persyaratan pembatasan penggunaan jasa audit sebagaimana diatur dalam pembatasan penggunaan jasa audit pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam kurung OJK Republik Indonesia nomor 9 tahun 2023 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam jasa keuangan. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan. Pertama, menunjuk kantor akuntan publik terdaftar dalam kurung termasuk akuntan publik terdaftar yang tergabung dalam kantor akuntan publik terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah kantor akuntan publik Kanaka Puradireja Suartono setelah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan. Kedua, memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik pengganti maupun memberhentikan akuntan publik yang telah ditunjuk bila mana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia, akuntan publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan atau menyelesaikan tugasnya. Ketiga, memberikan wewenang dan tugas dan kuasa kepada direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari akuntan publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara ketiga rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Baik, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, selain e-proxy yang hadir di ruangan rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi Isi Kesei, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi Isi Kesei. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Hasil pemungutan suara untuk usulan tersebut di atas adalah sebagai berikut. Sebanyak 966.300 saham atau 0,05% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan tidak setuju. Tidak terdapat suara abstain atau blanko dan sebanyak 1.904.392.200 saham atau 99,95% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan setuju. Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa 1.904.392.200 saham atau 99,95% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan setuju. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara keempat rapat ini, yaitu penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi untuk tahun 2025. Berkaitan dengan mata acara keempat rapat ini, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh RUPS, fungsi nominasi dan remunerasi perseroan yang saat ini dijalankan oleh Dewan Komisaris telah menyusun remunerasi anggota Dewan Komisaris dan direksi, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen perseroan melalui pengembangan mekanisme nominasi dan remunerasi yang tepat. Selanjutnya kami menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 6 dan pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan,
dan usulan fungsi nominasi dan remunerasi perseroan, maka dalam rapat ini hendak diajukan pemberian gaji atau honorarium dan atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yaitu sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 rupiah per tahun. Sedangkan untuk gaji dan atau tunjangan direksi perseroan diusulkan kepada rapat umum pemegang saham untuk melimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan. Pertama, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya kepada anggota direksi perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari fungsi nominasi dan remunerasi perseroan yang saat ini dijalankan oleh Dewan Komisaris. Kedua, menetapkan gaji atau honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 rupiah per tahun dan memberikan wewenang dan kuasa kepada rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara keempat rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasanya pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Baik, Ibu Notaris. Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya memberikan suara abstain dan suara tidak setuju. Masih di bagian pertanyaan. Oh, sorry. Ya, sekarang dipertanyakan kepada pemegang saham untuk memungutan Oke, suara. mohon maaf. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di ruangan rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi Isi Kese, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi Isi Kese. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Hasil pemungutan suara untuk usulan tersebut di atas adalah sebagai berikut. Tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju sebanyak 671.549 saham atau 0,04% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara abstain, dan sebanyak 1.904.686.951 saham atau 99,96% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan setuju. Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa 1.905.358.500 saham atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan setuju. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Baik, terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan laporan Ibu Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham atau kuasanya, serta hadirin dan para undangan rapat yang kami hormati. Dengan demikian, seluruh rangkaian acara rapat ini telah selesai. Dan selanjutnya, saya akan menutup rapat umum pemegang saham tahunan perseroan ini pada pukul 9.59 menit. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Baru saja kita telah melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan. Bapak Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, terima kasih atas kehadirannya dalam rapat ini. Selamat siang. Yang terhormat Bapak-Bapak BOD dan BOC, kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan. Namun sebelum itu kita melakukan sesi foto terlebih dahulu.
Bagaimana fotografer di atas stage atau di bawah stage?